Juventus dihantui sanksi pengurangan 9 poin. Masih dari football Italia, Juventus masih tersangkut pasal 4 yang mencakup aturan fair play dan sporting property dalam sistem peradilan olahraga. Sehingga Tua pun terancam hukuman pengurangan poin kembali. Tindakan yang paling mungkin adalah pengadilan kembali ke permintaan awal dari jaksa FIGC, yakni pengurangan 9 poin bukan pengurangan 15 poin. Juventus harus menunggu keputusan pengadilan pada tanggal 24 atau 25 Mei mendatang. Jika diputuskan bersalah, maka Juventus akan anjlok dari posisi kedua dengan koleksi 66 poin, kini menjadi ke urutan ke-7 dengan koleksi 57 poin. Tanpa Rafael Leao, peluang AC Milan menang tidak lebih dari 50%. AC Milan harus menghadapi semifinal leg pertama Liga Champions tanpa Rafael Leao. Kehilangan pemain penting itu dinilai akan mengurangi peluang AC Milan menang dengan cukup signifikan. Christian Vieri berpendapat AC Milan akan merasakan kehilangan yang sangat besar ketika bermain tanpa Rafael Leao. Ia bahkan merasa peluang menang AC Milan sangat kecil jika tanpa Leao. Vieri tak segan menyebut peluang AC Milan kurang dari 50%. Oliver Giroud yakin bisa bantu AC Milan juara Liga Champions. Meski usianya sudah nyaris menginjak kepala 4, Oliver Giroud masih mampu tampil impresif di atas lapangan. Giroud merasa fisiknya masih seperti anak muda dan yakin bisa membawa AC Milan menjuarai Liga Champions. Giroud pun kini menegaskan ambisinya untuk menambah koleksi titel Liga Champions miliknya, sekaligus mengakhiri puasa AC Milan di ajang tersebut. Eden Hazard berencana pensiun di Real Madrid tahun 2024. Eden Hazard akan menyelesaikan akhir karir profesionalnya di Real Madrid. Sang pemain akan gantung sepatu begitu kontraknya habis di akhir musim 2023-2024. Pemain yang kini berusia 32 tahun itu kesulitan mengembalikan performa terbaiknya. Bekas kelas manajer Carlo Ancelotti pun gagal untuk melakukannya. Eden Hazard dikabarkan merasa sudah cukup menjalani karir profesionalnya sebagai pesepak bola. Ia juga sudah merasa mendapatkan segalanya di dunia kulit bundar. Real Madrid imbangi Manchester City. Real Madrid ditahan imbang Manchester City dalam laga sengit leg pertama semifinal Liga Champions. Kedua tim tampil sama kuat dengan skor akhir 1-1. Real Madrid unggul lebih dahulu lewat gol dari Vinicius Junior di menit ke-36 dan Manchester City baru bisa membalas melalui gol dari Kevin De Bruyne di babak yang kedua, tepatnya di menit ke-67. Skor imbang 1-1 ini bakal lebih menguntungkan Manchester City saat meladeni Real Madrid dalam laga leg kedua semifinal pada pekan depan. Gol Kevin De Bruyne ke gawang Real Madrid jadi kontroversi. Kontroversi terjadi pada duel Real Madrid versus Manchester City pada laga leg pertama. Pada proses gol dari Kevin De Bruyne, bola diyakini sudah berada di luar lapangan sebelum dijangkau oleh Bernardo Silva. Saat Bernardo Silva mampu menjangkau bola, posisinya memang sudah berada di pinggir garis. Jika dilihat dengan mata telanjang, sulit untuk menentukan apakah bola sudah keluar atau masih berada di dalam lapangan. Dan Pensport yang menayangkan pertandingan tersebut memakai teknologi 3D untuk melakukan analisis. Mereka mencari tahu apakah bola sudah keluar atau masih berada di dalam lapangan. Hasilnya Pensport menemukan sulit untuk menggambarkan bahwa bola sudah di luar lapangan, bukan lagi sebagian akan tetapi sudah sepenuhnya. Harusnya permainan dihentikan dan dimulai laga dengan lemparan ke dalam. Sayangnya VAR tidak melakukan tinjauan pada proses gol dari Kevin De Bruyne tersebut. Wasit Arthur Suarez Diaz juga tidak melakukan review ulang atas momen tersebut. Madrid pede bisa menangi laga leg yang kedua. Luka Modric menegaskan Real Madrid tetap optimis usai ditahan imbang oleh Manchester City. Dengan hasil imbang tersebut, Real Madrid dan Manchester City masih secara teori masih punya peluang untuk bisa lolos sama besar. Akan tetapi Manchester City sedikit lebih diunggulkan karena statusnya akan menjadi tuan rumah. Tantangan lain dihadapkan pada Real Madrid karena rekor buruknya di markas Manchester City. Real Madrid tidak pernah menang di 4 lawatannya ke Stadion Etihad. 2 kekalahan diterima Madrid dalam 2 kunjungan terakhirnya ke kota Manchester. Vinicius Junior mencapai musim terbaiknya.
Dengan Real Madrid, Vinicius Junior kini mengkilap dan mengkilap. Vinicius Junior kini mencapai musim terbaiknya dalam karirnya usai berhasil menjebol gawang milik Manchester City. Dengan golnya ke gawang Manchester City, pemain yang masih berusia 22 tahun itu berarti sudah mengemaskan 23 gol dan juga 21 assist dalam total 53 penampilannya di semua kompetisi. Tren itu melewati pencapaian Vinicius pada musim yang lalu ketika membukukan 22 gol dan total 20 assist dalam total 52 pertandingan bersama Real Madrid. Erling Haaland mati kutu di hadapan Rudiger dan juga David Alaba. Erling Haaland tidak berkutik menghadapi pertahanan dari Real Madrid. Bomber milik Manchester City itu diredam duo bek Real Madrid, Antonio Rudiger dan juga David Alaba. Diharapkan bisa menjadi andalan Manchester City. Striker asal Norwegia tersebut justru melembam di Santiago Bernabeu. Opta mencatat Haaland cuma bisa membuat 3 tembakan sepanjang 2 kali 45 menit. 2 diantaranya berhasil on target ketika laga baru berjalan 15 menit. Setelah 2 peluang tersebut, Haaland seolah-olah menghilang dan cuma bisa menyentuh bola sebanyak 21 kali. Merasa timnya dicurangi, Carlo Ancelotti kritik kinerja wasit. Menurut Ancelotti, gol De Bruyne seharusnya dianulir karena sebelum sang pemain melepaskan sepakan ke gawang Courtois, bola terlebih dahulu keluar dari garis lapangan, dan protes keras dilayangkan Ancelotti di lapangan karena keputusan-keputusan wasit yang dianggapnya tidaklah tepat. Hal itu menyebabkan Ancelotti menerima kartu kuning dari wasit, namun sang pelatih tidak berhenti mengomentari kinerja dari wasit. Sterling dan Aubameyang dianggap transfer terburuk Chelsea. Raheem Sterling dan Pierre-Emerick Aubameyang dikritik usai performa buruk Chelsea musim ini. Keduanya dianggap pembelian terburuk oleh Chelsea. Raheem Sterling baru mencatatkan 7 gol dan 4 assist dari total 35 pertandingan Chelsea di semua kompetisi. Sedangkan Pierre-Emerick Aubameyang cuma membuat 3 gol dan 1 assist dari total 21 penampilan. Melembamnya Sterling dan Aubameyang berdampak pada performa Chelsea di musim ini. Mikel Arteta optimis William Saliba bakal tekan kontrak baru di Arsenal. Manajer Arsenal yakni Mikel Arteta buka suara terkait spekulasi masa depan dari William Saliba. Ia optimis sang bek segera membubuhkan tanda tangannya di kontrak baru bersama Arsenal. Masa depan Saliba memang lagi jadi topik yang hangat diperbincangkan. Ini disebabkan bek andalan Arsenal itu kontraknya kini sudah menipis. Granit Xhaka putuskan pergi dari Arsenal. The Sun mengklaim bahwa Arteta kemungkinan besar tidak bisa memainkan Xhaka di musim depan. Pasalnya sang gelandang sudah memantapkan hati untuk pergi dari Arsenal. Menurut laporan tersebut, Xhaka sedang mempertimbangkan dengan serius untuk pergi dari Emirates Stadium. Ia merasa sudah cukup bermain di ajang Liga Inggris dan ia ingin mencari tantangan baru dalam karirnya di musim mendatang. Menurut laporan yang sama, Xhaka kemungkinan akan kembali ke Jerman di musim panas nanti. Pemain 30 tahun tersebut dilaporkan sedang intens berkomunikasi dengan Bayer Leverkusen. Raksasa Jerman itu tertarik untuk menggunakan jasa Xhaka di musim mendatang. Chelsea minta Mauricio Pochettino prioritaskan penjualan pemain lebih dahulu. Mauricio Pochettino akan mendapatkan tugas spesial dari Chelsea ketika ditunjuk menjadi manajer yang baru. Ia diminta untuk bisa menjual para pemain Chelsea terlebih dahulu. Daily Mail melaporkan penjualan pemain ini dimaksud untuk menciptakan keseimbangan di dalam skuad yang ada, yang saat ini ada cukup banyak pemain di tim senior. Bagi Pochettino, menjual pemain akan sama pentingnya dengan membeli pemain, sebab dalam laporan tersebut dijelaskan, Chelsea baru akan bisa membeli pemain baru jika sudah ada penjualan pemain. Pekan ini nasib Dan Henderson di Manchester United akan segera diputuskan. Spekulasi masa depan dari Dan Henderson akan segera berakhir. Sang kiper akan segera memutuskan apakah ia bertahan atau pergi di kota Manchester. ESPN mengklaim bahwa Henderson dan agennya akan menghadap Ten Hag di pekan ini. Mereka ingin meminta kepastian mengenai status dari sang kiper pada musim depan. Menurut laporan yang sama, Erik ten Hag siap memberikan kesempatan bagi Henderson. Ini disebabkan performa dari David De Gea masih angin-anginan belakangan ini.
Perkuat bek kanan pemain AS Monaco jadi buruan utama milik Barcelona. Barcelona telah menetapkan bek sayap AS Monaco Gianni Vanderson sebagai salah satu target utama mereka di bursa transfer musim panas nanti. Pemain 21 tahun itu menjalani debut musim yang mengesankan bersama AS Monaco dengan berhasil mengantongi 1 gol dan 5 assist dalam total 35 penampilannya di semua kompetisi. Kabar baik Manchester United, Barcelona berpotensi tebak Frenkie de Jong. Dilansir dari Mundo Deportivo, Manchester United berpotensi mendapatkan jasa Frenkie de Jong di musim panas nanti. Pasalnya Barcelona sangat serius mempertimbangkan untuk menjual sang gelandang. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa alasan mengapa Barcelona ingin bisa menjual de Jong karena masalah gaji yang terlalu tinggi. Sang gelandang saat ini menjadi salah satu pemain dengan gaji tertinggi di skuad Las Azulgrana. Dan laporan yang sama mengklaim bahwa Barcelona saat ini sudah menjalin komunikasi dengan pihak dari Setan Merah. Sang gelandang dilaporkan tetap bakal dilepas di angka kisaran 85 juta euro. Juventus siap selamatkan karir dari Christian Pulisic. Dilansir oleh Daily Mail, Pulisic berpotensi pindah menuju Italia dan Juventus dilaporkan tertarik untuk bisa menampungnya. Laporan tersebut mengklaim bahwa Juventus sangat tertarik ingin memboyong Christian Pulisic ke Italia di musim depan. Max Allegri melihat Pulisic sebagai pemain dengan talenta di atas rata-rata dan ia sangat menyukai gaya bermain dari Pulisic, apalagi sang winger bisa bermain di berbagai posisi. Dikabarkan Juventus berencana untuk meminjam Pulisic selama 1 musim dengan opsi pembelian permanen di akhir masa peminjamannya. Tikung Liverpool, Manchester City siap amankan Ryan Gravenberch. Rencana Liverpool untuk bisa memboyong Ryan Gravenberch di musim panas nanti menemui kendala baru. Manchester City dilaporkan siap bergerak untuk mengamankan jasa pemain Bayern Munchen tersebut. The Mirror mengklaim bahwa Pep Guardiola dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Gravenberch dan ia akan mencoba untuk mendatangkannya di musim panas nanti. Mereka dilaporkan sudah mulai mengontak agen dari sang gelandang dan Manchester City menawarkan kesempatan untuk pindah ke Etihad Stadium. Fabrizio Romano bocorkan calon pengganti dari Harry Maguire. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano punya informasi mengenai siapa bek tengah yang sedang didekati oleh Manchester United sebagai pengganti Harry Maguire. Ia mengonfirmasi bahwa bek Napoli Kim Min-jae benar-benar menjadi target utama Setan Merah. Menurut Romano, tim pelatih Manchester United terkesan melihat performa apik dari Kim Min-jae di Italia. Mereka meyakini sang bek mampu menggantikan peran Harry Maguire. Dikabarkan Manchester United punya peluang besar untuk bisa mendatangkan jasa dari Kim Min-jae di musim panas. Diketahui ada klausul khusus dalam kontraknya, di mana ia bisa ditebus dengan harga 60 juta euro untuk klub dari non-Italia.